Hai, ketemu lagi dengan gue Ari di Ask the Builder. Sebelumnya gue ngucapin terima kasih, banyak pertanyaan yang masuk dari Instagram mengenai Cafe Racer yang akan kita bahas kali ini. Banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi setelah gue lihat ternyata pertanyaannya banyak yang tipikal atau sama atau redundant. Gue coba untuk menjawab, tapi mohon maaf kalau gue nggak bisa menjawab semuanya karena durasi juga dan juga mungkin keterbatasan gue untuk menjawab pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang sama seperti pertanyaan mengenai history Cafe Racer, seperti pertanyaan yang dikasih oleh @albimaulidin rahman, @telurcicak, @classy_culture, @akm029. Pertanyaannya mengenai Cafe Racer seperti sejarah awal, Cafe Racer klasik itu seperti gimana, terus juga awal mula Cafe Racer, dan ya history of Cafe Racer. Dan gue coba akan sedikit menjawab mengenai history Cafe Racer. Ngomongin history of Cafe Racer, sebenarnya awal mula bisa dibilang ada di Inggris sekitar tahun 1960-an. Awal mulanya adalah sekumpulan anak muda, mungkin muda pada waktu itu, nongkrong bareng di kafe nongkrongnya, makanya dibilang Cafe Racer. Jadi historicalnya seperti itu. Jadi pada tahun 1960-an jiwa muda tersebut masih pada speed freak atau speedholic. So mereka memodifikasi motornya agar supaya lebih kencang, lebih speed, dan mereka taruhan untuk balapan antara kafe ke kafe. Ya, bahwa motornya juga terlihat dimodifikasi. Kenapa menggunakan buntut Hornet, kenapa mereka stylenya nunduk, dan kenapa dibilangnya rocker. Sebenarnya juga itu semua style yang terjadi karena memang culture-nya pada saat itu seperti itu. Culture yang tercipta pada saat itu di mana sekumpulan anak-anak muda yang masih mempunyai adrenalin rush tinggi berkumpul di sebuah kafe mungkin. Mereka kemudian saling adu balap antara kafe A ke kafe B. Nah, karena balapan atau kencang-kencangan atau kebut-kebutan, so mereka memodifikasi motornya seperti layaknya motor balap. Nah, itulah kenapa bisa dibilang Cafe Racer. Jadi sebenarnya pembalap kafe ke kafe. Pertanyaan lagi yang tipikal atau sama mengenai Hornet, ini paling banyak pertanyaan mengenai Hornet. Misalnya contoh pertanyaan dari @jordi_jss, @kairuliman515, @tony, @rizky aveiro, dan banyak banget di sini. Ada @agungvita, @pasrimas5satrio, banyak banget di sini. Itu bertanya mengenai Hornet. Sebenarnya mengenai Hornet Cafe Racer banyak perdebatan yang muncul. Kenapa Cafe Racer itu cirinya adalah Hornet? Seperti yang udah gue jelasin tadi, Cafe Racer itu memang ketika zamannya adalah sekumpulan anak muda yang mempunyai adrenalin rush tinggi dan speedholic alias speed freak, dimana mereka benar-benar memangkas seluruh komponen bodi motor yang nggak penting, membuangnya supaya motor akan terkesan lebih ringan, dan pasti kalau ringan motor akan lebih kencang. Intinya itu pertama. Hornet itu sebenarnya adalah acuan dimana kaum muda pada 1960 di Inggris tersebut juga melihat kondisi balapan secara resmi, dimana memang balapan secara resmi mempergunakan Hornet. So agak terkesan motor ini memang motor balap, walaupun versi jalanan mereka mengadopsi atau memodifikasi tampilan bodi terutama Hornetnya seperti layaknya motor custom atau motor balap. Nah, yang jadi perdebatan adalah apakah motor Cafe Racer sekarang harus mempergunakan Hornet? Jawabannya nggak juga. Itu tergantung dari selera masing-masing. Tapi kalau memang tipikal banget dari Cafe Racer, seolah-olah ciri khasnya adalah Hornet, bisa ya bisa enggak, tapi memang rata-rata Cafe Racer mempergunakan Hornet. So motor gue nggak pakai Hornet berarti bukan Cafe Racer? Ya nggak juga. Sebenarnya mengenai konsep motor itu tergantung dari kitanya juga sih. Lo pengen bilang motor lo Cafe Racer, atau sekarang ada fusion aliran misalnya Brad's Cafe atau apapun itu tetap motor custom dengan istilahnya custom culture. Bahwa itu Neo Cafe Racer, Pure Cafe Racer, atau Classic Cafe Racer, itu tergantung gimana kita memandangnya aja atau orang menyebutnya. So yang penting motor lo puas dengan motor lo, mau bentuknya Cafe Racer mau seperti apa, yang penting tujuannya lo membuat motor adalah seperti itu. Dan pada intinya mengenai Hornet itu dibuat, kenapa dibuat itu, karena memang modifikasi pada Cafe Racer pada zaman dulu itu
mengacu kepada race bike. Kenapa ya mereka kok mengacu pada race bike? Ya karena race bike itu secara harfiah adalah style speed itu ya mereka mengacu kepada motor race bike, dan which is itu menggunakan Hornet. Ada pertanyaan lain, misalnya seperti pertanyaan dari @Raihan Hafiz F. Kalau motor dengan konsep cafe racer tapi nggak pakai Hornet, apa bisa dibilang cafe racer? Terus apakah cafe racer itu bisa untuk boncengan? Sebenarnya sih mengenai boncengan nggak boncengan itu tergantung dari lo nya juga. Kalau kita mengacu pada tahun 1960 secara real bahwa motor itu digunakan untuk balap liar di Inggris sana, ya enggak. Tapi come on man, lo kan lagi nggak balapan, lo membuat ini lo menjadi custom enthusiast atau lo pencinta motor custom dengan alirannya cafe racer. So menurut gue yang dapatkan adalah stylenya, bukan lo balapan cafe to cafe. Jadi menurut gue untuk cafe racer lo dibuat untuk boncengan, menurut gue sah-sah aja kok. @dai_ahmad, bang, cafe racer cocok nggak buat orang yang badannya gede? Terima kasih, nggak ada masalah. Lo ketika lo udah mau motor custom apapun, mau aliran apapun, terutama juga cafe racer, sebenarnya yang paling penting adalah lo pede dulu. Karena walaupun badan lo seproporsional apapun, kalau mempergunakan motor custom lo nggak pede, lo nggak akan bisa enjoy menikmati motor custom. Karena orang-orang yang mempergunakan motor custom rata-rata percaya dirinya tinggi, karena motor dia beda dengan motor yang lain, so lo harus pede. Oke? Pertanyaan dari @visual_jakarta. Bang, apakah yang membedakan Neo Cafe Racer dengan Cafe Racer pada umumnya? Sebenarnya Neo itu kan kalimatnya adalah new ya, atau sebuah hal yang baru lagi dari sebuah hal yang sudah ada. So Cafe Racer yang baru lagi ya mungkin mengadaptasi dengan teknologi yang berkembang pada saat ini, atau style-style yang berkembang pada saat ini. Jadi penyebutan Neo itu bisa dari berbagai hal sih. Yang penting ada pembaharuan terus aja dengan kekinian, pembaharuan yang kekinian itu sih menurut gue. Ya, pertanyaan lain mengenai cafe racer adalah pertanyaan yang sama nih, mengenai kenyamanan mempergunakan cafe racer. Dari @tias_adin, cara bikin cafe racer yang nunduk tapi nggak pegal. Kemudian ada @diki rinaldi, bagaimana pendapat Anda mengenai statement cafe racer yang katanya bungkuk dan capek ketika riding? Dan banyak banget pertanyaan lain yang setipikal seperti ini menanyakan mengenai kenyamanan di cafe racer, seperti pertanyaan dari @iqbalarlianto, @torix EZT, @erixst, @alwinrp, @wisnu_nugroho_aji, dan banyak banget pertanyaan di sini. Gua nggak bisa baca satu-satu yang menanyanya. Dari namanya aja udah jelas cafe racer, atau dari historicalnya bahwa cafe racer mengacu pada race bike. Dimana-mana yang namanya race bike memang nggak enak atau nggak nyaman untuk dikendarai untuk harian ataupun jarak jauh. Gua hanya memberi saran, ketika teman-teman suka dengan konsep cafe racer dan berniat untuk membuat motor cafe racer, memang sudah nawa itu dan sudah mengetahui konsekuensi bahwa motor cafe racer ya pegel pasti. So gimana solusinya mengenai cafe racer supaya nggak pegel? Ya sebenarnya mengenai posisi stang, misalnya lo bisa naikin sedikit posisi stang lo, atau tinggal mempergunakan stang jepit yang ditaruh di bawah segitiga. Cuman ya memang style mengalahkan kenyamanan, begitu juga dengan kenyamanan mengalahkan style. So ketika lo mencoba untuk kenyamanan di motor cafe racer, ya mungkin sedikit mengurangi segi estetika ataupun style dari motor cafe racer. Oke, ada juga pertanyaan lainnya nih, kayak @gedi haslam. Menurut Bang Ari, posisi yang paling terlihat atau visible tapi terjaga estetikanya untuk penempatan plat nomor di cafe racer, kalau di depan lo bisa taruh di bawah lampu, untuk di belakang lo bisa taruh di samping, atau juga lo mempergunakan hager, rear hager yang biasa dipergunakan di street art custom kita ada. Kalau lo hujan atau becek, sedikit tertahan dari rear hager, dan juga secara estetika plat nomornya tetap berada di belakang sesuai dengan aturan lalu lintas yang berlaku. Ada pertanyaan juga dari @teguh yuswariyadi. Om, suara yang enak untuk kategori cafe racer seperti apa ya? Suara yang enak untuk kategori cafe racer atau motor-motor custom seperti ini mungkin. Ya nggak? Asik kan suaranya? @miko.cok.bandung. Kalau gue lihat film balapan jadul, cafe racer ada sidecar-nya gitu. Kok sekarang nggak ada?
Ya keles, macet kali. Tapi tetap ada kok orang yang berani mempergunakan sidecar atau sespan. Tapi kalau untuk diminta untuk mempergunakan sespan, kalau gue pribadi sih enggak deh. Macet bro, gila. Ada pertanyaan juga dari @elkoni_i_j. Sorry. Mas kasih tips memilih daymaker yang bagus dong. Soalnya di luaran sana banyak daymaker yang bervariatif tapi nggak tahu kualitasnya. Oh iya, daymaker S aja udah habis. Kapan lagi stok? Iya, daymaker kita kondisi hari ini memang lagi habis. Wajar, produk yang bagus pasti peminatnya juga banyak. Banyak di sana memang ngaku-ngakunya daymaker, sebenarnya bukan daymaker. Gue nggak enak untuk ngejelasinnya seperti apa. So rajin-rajin Google aja lah, apa sih daymaker yang sebenarnya. Oke, itu tadi pertanyaan yang udah bisa gue jawab kali ini. Dan mohon maaf banget gue nggak bisa jawab semua pertanyaan karena sangat lumayan banyak pertanyaannya. Tapi kalau memang belum puas, tulis aja di komentar dan mungkin gue akan bikin question and answer yang kedua mengenai Cafe Racer ini. Sekali lagi gue ucapin terima kasih dan sampai jumpa di episode X The Builder lainnya. Subscribe channel gue dan jangan lupa untuk like dan juga share. Gue Indra.